Halo, pada video ini kita akan belajar materi baru mengenai manusia praaksara di Indonesia. Jadi jenis-jenis manusia praaksara yang ditemukan di Indonesia itu banyak ya. Mereka diidentifikasikan berdasarkan pada penemuan fosil di beberapa wilayah di Indonesia, seperti di daerah Mojokerto, di daerah Ngandong, Solo, Pacitan, dan Sangiran. Nah, jenis manusia purba atau manusia praaksara sendiri dibedakan menjadi tiga. Nanti sebenarnya ada banyak, tapi kita pada tiga ini saja. Yang pertama ada Meganthropus paleojavanicus, yang kedua ada jenis Pithecanthropus erectus, kemudian yang ketiga adalah manusia jenis Homo. Nah, masing-masing jenis atau spesies ini mereka memiliki karakteristiknya masing-masing. Yang pertama ada Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus ini ditemukan oleh Profesor von Koenigswald. Nah, mega itu artinya adalah besar atau raksasa, sedangkan anthropus itu artinya adalah manusia, sedangkan paleo artinya adalah tua. Nah, kalau Java, tentu saja kalau Javanicus itu artinya dari Jawa, sehingga Meganthropus paleojavanicus itu dapat diartikan sebagai manusia besar yang berasal dari Jawa. Nah, ciri-ciri Meganthropus paleojavanicus itu apa saja ya? Yang pertama, badannya itu tegap dan rahangnya itu kuat. Tentu saja dari namanya tadi kan mega, berarti pasti orangnya besar. Kemudian memiliki tonjolan kening dan tonjolan di belakang yang tajam. Selanjutnya, tidak memiliki dagu. Yang keempat, gigi gerahamnya berkembang dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa Meganthropus ini makanannya adalah tumbuhan. Kemudian ada Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus itu artinya adalah kera, Anthropus itu artinya adalah manusia, sedangkan erectus itu artinya adalah tegak. Jadi Pithecanthropus erectus dapat diartikan sebagai manusia kera yang berjalan tegak. Jadi ciri utamanya adalah berjalan tegak. Nah, Pithecanthropus erectus ditemukan oleh Profesor Eugene Dubois. Pithecanthropus erectus itu memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama tadi jelas ya, berjalan tegak, ini ciri utamanya. Kemudian yang kedua adalah tinggi badannya mencapai 165 sampai 170 cm. Yang ketiga, volume otaknya itu 750 sampai 1350 cc. Kemudian juga berbadan tegap, tengkuk besar dan kuat. Kemudian rahang bawah dan tulang pipinya juga kuat. Selanjutnya ada jenis Homo. Jadi kalau yang Homo ini terbagi menjadi beberapa jenis ya. Ada Homo soloensis, ada Homo wachakensis, ada Homo floresiensis. Ini mereka memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan diberi nama sesuai dengan tempat penemuannya. Jadi kalau ditemukan di Solo namanya soloensis, ditemukan di Wajak namanya wachakensis, gitu seterusnya. Nah, ciri-ciri manusia Homo itu disebut sebagai manusia cerdas. Mereka yang pertama sudah mampu berjalan tegak. Kemudian yang kedua, bentuk muka dan hidungnya itu lebar. Kemudian yang ketiga, dahi dan mulutnya itu menonjol. Nah, manusia jenis Homo ini dikatakan manusia yang lebih sempurna, lebih modern, sehingga mereka lebih pintar daripada yang Pithecanthropus maupun yang Meganthropus. Nah, yang pertama ada Homo soloensis. Nah, Homo soloensis ini sesuai dengan namanya ditemukan di Solo, di daerah Ngandong. Kemudian volume otaknya itu mencapai 1000 sampai 1200 cc. Kemudian mereka juga termasuk sebagai jenis Homo erectus. Selanjutnya ada Homo wachakensis, tentu saja dia ditemukan di daerah Wajak, daerah Tulungagung, Jawa Timur. Kemudian tinggi badannya itu mencapai 130 sampai 210 cm. Kemudian kalau yang Homo wachakensis ini termasuk dalam golongan Homo sapiens. Nah, selanjutnya ada Homo floresiensis. Ini yang ditemukan paling akhir, ditemukan di Liang Boa atau di daerah Pulau Flores.
Kemudian disebut juga sebagai manusia hobbit. Kenapa kok manusia hobbit? Hobbit itu artinya kecil, kerdil, karena memang tingginya itu hanya mencapai 100 cm atau 1 meter ya, dan volume otaknya itu 380 cc saja, sama seperti volume otak primat. Oke, itu materinya untuk jenis-jenis manusia praaksara. Untuk materi lebih lanjut, perkembangan teknologi, kita bahas pada video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.